Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar matematika. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kepada teman-teman semua agar menaati peraturan 5M di masa pandemi ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga membatasi mobilisasi. Jadi teman-teman apabila tidak terpaksa untuk keluar rumah, agar tetap di rumah saja ya, supaya kita cepat masuk sekolah kembali. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Apa itu kesebangunan dan kekongruenan? Nah, nanti kita akan bahas ya. Di sini kita ada 3 pokok bahasan atau 3 ketercapaian pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi kekongruenan 2 bangun datar. Kedua, konsep kekongruenan 2 bangun datar. Dan yang ketiga, syarat-syarat segi banyak apabila dikatakan kongruen. Oke, apakah 2 bangun yang kongruen itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, teman-teman harus memperhatikan gambar-gambar yang Ibu contohkan ya. Oke, gambar yang pertama itu ada 2 buah mobil yang kongruen, dan gambar yang kedua ada 2 buah mobil yang tidak kongruen. Dari sini kira-kira teman-teman sudah bisa menyimpulkan belum? Mungkin sudah ada sedikit gambaran ya. Oke, kita lanjut saja ya, kita ke contoh selanjutnya. Yaitu ada 2 buah kursi yang kongruen, kursi yang kuning dan kursi yang biru itu merupakan 2 buah kursi yang tidak kongruen. Contoh yang terakhir, ada 5 pensil yang kongruen dan ada 2 pensil yang tidak kongruen. Nah, dari sini kira-kira sudah bisa menyimpulkan belum apa itu kekongruenan? Ya, kekongruenan itu adalah kita bisa sebut dengan kembar identik atau sama persis. Jadi, dua buah bangun yang kongruen itu memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama, sisi yang sama, besar sudut yang sama, luas dan kelilingnya pun sama. Jadi kongruen itu ibaratnya ya sama persis gitu, nggak ada bedanya, walaupun letaknya berbeda-beda, tapi bentuknya tetap sama dan ukurannya pun sama. Oke, contoh bangun datar dan bangun ruang yang kongruen. Di sini gambar pertama ada persegi panjang yang kongruen. Yang kedua ada persegi yang kongruen. Dan yang ketiga ada 3 buah segitiga yang kongruen. Yang keempat, ada 3 buah tabung yang kongruen. Nah, ini kenapa ya letaknya berbeda-beda tapi dibilang kongruen, warnanya berbeda-beda tapi dibilang kongruen? Kita akan bahas ya. Nih, sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana kita mendapatkan bangun-bangun yang kongruen, yaitu dengan cara pergeseran atau translasi dan rotasi atau perputaran. Jadi pertama kita misalnya ya, kita perhatikan dulu persegi yang pertama ini. Nah, persegi yang pertama ini ibaratnya belum ada ya persegi yang FGH ini. Jadi persegi yang pertama ini kita geser beberapa senti sehingga menjadi 2 bangun ruang yang kongruen. Jadi dia ada 2 buah persegi yang sama bentuk. Walaupun dia berpindah tempat tapi bentuknya tetap sama, itu namanya kongruen. Jadi mau letaknya di mana aja, itu kalau misalkan ukuran serta bentuknya itu sama, besar sudutnya sama, itu berarti namanya kongruen. Nah, lalu ada rotasi. Ini rotasi itu kan sudah dipelajari ya, rotasi itu adalah perputaran. Pada trapesium ABCD itu menghadapnya ke atas, lalu pada trapesium FGH itu menghadapnya ke bawah. Ini diputar 180 derajat. Dari yang kayak begini kita putar 180 derajat menjadi seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi mau dia bentuknya ke arah sana, ke arah sini, ke arah bawah, atas, samping, serong gitu, kalau bentuknya sama
Kalau ukurannya sama, itu kita tetap katakan kongruen. Lalu tadi ada warnanya yang berbeda-beda. Ya, warna itu tidak mempengaruhi dia itu kongruen atau tidak, tapi kekongruen itu dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan ukuran sudut-sudut serta ukuran sisi-sisinya gitu. Oke, lalu apa saja sih syarat dua buah bangun yang kongruen itu? Yang pertama, sudah dibilang ya tadi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat contohnya nih langsung ya. Ada trapesium ABCD dan ada trapesium JKLM. Nah, di sini kita lihat dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian itu apa sih? Sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut-sudut yang cocok atau sudut-sudut yang sama gitu ya. Jadi kayak contohnya sudut A. Sudut A ini pada bangun trapesium ABCD itu sama dengan yang mana pada bangun trapesium JKLM? Ya, kita bisa lihat dengan jelas bahwasanya sama dengan sudut J. Maka dari itu, sudut A dan sudut J merupakan sudut yang bersesuaian, maka M di sini adalah measure atau ukuran. Jadi, ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut J gitu. Karena kan tadi ya, bahasa sudutnya itu harus sama apabila kongruen. Lalu ada sudut B pada trapesium ABCD. Ini tuh sama yang mana sih pada bangun trapesium JKLM? Ya, sama dengan sudut yang K. Maka dari itu, ukuran sudut B dan ukuran sudut K adalah sama. Nah, lalu sudut apa lagi nih? Sudut C. Sudut C dengan sudut apa bersesuaiannya? Dengan sudut K. Maka ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut L. Maaf, tadi L ya maksudnya ya. Lalu di sini ada sudut D. Sudut D ini sama dengan sudut apa nih di bangun trapesium yang JKLM? Ya, sama dengan sudut M. Maka ukuran sudut D sama dengan sudut M. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada dua buah bangun yang kongruen, kita mencari sudut-sudut yang bersesuaian dan nilainya pasti sama. Apabila yang satu sudah diketahui nih, misalnya sudut A. Sudut A ini besarnya 45 derajat. Berarti sudut yang samanya itu kan sudut J ya. Sudut J itu berarti juga besarnya 45 derajat apabila dikatakan kongruen kayak gitu. Nah, sekarang sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sama sisi-sisi yang cocok atau sisi-sisi yang sama gitu ya. Nih misalnya sisi AB itu sama yang mana nih kalau ada di bangun JKLM ini? Ya sama dengan JK, berarti sudut AB ini bersesuaian dengan sudut AB maksudnya sisi AB ini bersesuaian dengan sisi JK. Nah, makanya panjang sisi AB itu adalah sama dengan panjang sisi JK sampai seterusnya gitu. Sama aja di sini BC, misalnya BC ya. BC ini bersesuaian dengan yang mana? Bersesuaian dengan KL. KL itu berarti ukurannya sama dengan ukuran panjang BC kayak gitu. Lalu sekarang nih ada bentuk segi 5. Nah, segi 5. Di sini kita bisa lihat ya. Tadi kan arahnya sama, yang trapesium. Kalau ini arahnya berbeda, maksudnya diputar gitu ya, yang tadi rotasi. Di sini kita lihat dulu nih samanya tuh yang mana ya gitu. Kita lihat sudut A dulu biar urut. Kita dari A. Dari A berarti di bangun yang ini sama dengan sudut yang mana? Sudut yang F, ya kan? Nah, terus
sudut B bersesuaian dengan sudut G. Nah, kita sesuai urutan saja gitu, sesuai urutan hurufnya. Lalu sudut C bersesuaian dengan sudut H, karena kan besarnya sama ya, sudut C sama sudut H terlihat dari mata juga. Lalu sudut D yang ada di puncak sama dengan sudut I, dia juga ada di puncak tuh. Berarti ukuran sudut D sama dengan sudut I. Lalu yang terakhir, sudut E sama dengan ukuran sudut G. Seperti itu. Mudah kan teman-teman? Lalu ada sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sama seperti tadi, walaupun ini bentuknya terbalik gitu ya. Di sini ada sisi AB, maka bersesuaian dengan FG, ya kan? Lalu ada BC bersesuaian dengan GH. Lalu ada CD bersesuaian dengan HI. Nah, seluruh yang bersesuaian tadi berarti ukurannya adalah sama kalau dia bangun yang kongruen. Dan seterusnya ya teman-teman. Nih, contoh lagi, DE berarti dia bersesuaian dengan IJ. Berarti ukuran DE itu sama dengan ukuran IJ. Lalu yang terakhir ada EA bersesuaian dengan JF, maka ukuran EA itu sama dengan ukuran FJ gitu. Jadi seluruh sudut yang bersesuaian itu ukurannya sama dan seluruh sisi yang bersesuaian itu ukurannya sama. Tinggal kita melihat, kita menganalisis bentuknya itu. Kalau misalnya diputer-puter kayak gitu tuh yang mana sih yang bersesuaian kayak gitu ya, kita harus lebih teliti lagi kayak gitu. Lalu sekarang ada latihan soal ini dengan menggunakan angka ya. Nah, mangga nanti ditugaskan untuk kelompok, sehingga setelah 20 menit, Ibu beri waktu 20 menit, nanti setelah 20 menit kita koreksi bersama ya jawaban-jawaban dari latihan soal ini. Sekian dulu materi pada hari ini. Nanti kita akan membahas soal latihan ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan lalu kumpulkan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan koreksi dan Ibu akan buatkan lagi video penyelesaian latihan soal ini. Terima kasih.